Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Teman-teman sekalian, ada yang bertanya kepada saya, ini pertanyaannya lucu, aneh ya. Ustadz, rizki saya susah. Boleh nggak Ustadz terawang saya? Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman sekalian, ternyata masih banyak manusia, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, ya, yang belum paham kaedah, ya, terawang menerawang ini, ya. Perlu kita ketahui bahwa praktisi ruqyah syariah atau seorang ustadz, dia tidak bisa menerawang. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk biasa, manusia biasa yang tidak punya apa-apa. Bahkan orang yang mengaku dirinya bisa menerawang, bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan, itu terindikasi dia adalah dukun. Sebagaimana Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton itu mengatakan, ya, ada beberapa ciri khas dukun yang berpura-pura menjadi ustadz. Jadi banyak para dukun, supaya mereka dagangannya laris, maka mereka berpura-pura menjadi ustadz. Penampilannya pakai gamis, pakai sorban. Ya, kalau kita lihat sebagai orang yang warok, seperti orang yang betul-betul beriman, bertakwa, amal solehnya banyak, bahkan ya gemar bersedekah. Ya, tapi sebenarnya dia adalah dukun. Itu hanya kamuflase saja, untuk supaya orang lain tidak mengetahui bahwa dia adalah dukun. Maka dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, Syekh Wahid Abdul Salam Bali mencantumkan ada beberapa ciri khasnya. Salah satu ciri khas yang paling nampak, ya, dukun ini adalah mereka bisa melihat masa lalu dan bisa melihat masa depan. Maka kalau ada yang bertanya, Ustadz, rizki saya susah, tolong lihat saya, terawang saya, apa masalah? Maka itu menunjukkan orang ini tidak paham mana dukun, mana ustadz. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan untuk kita semua. Ketika ada seorang yang penampilannya alim, amalan sehari-harinya alim, tapi ketika dia melihat diri kita, dia bisa melihat masa lalu kita dan bisa menerawang masa depan kita, maka ketahuilah, inilah orang yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali bahwa mereka adalah dukun yang berpura-pura menjadi ustadz. Lalu dalam urusan rezeki bagaimana? Nasihat yang bisa kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, masalah rezeki adalah masalah dunia. Maka lakukan marketing dunia, belajar kepada ahli-ahli marketing, belajar kepada orang-orang yang telah berhasil sukses dalam membina bisnis, dalam membangun bisnis. Belajar kepada mereka step by stepnya, satu tahapan demi tahapannya, sehingga kita bisa meniru apa yang mereka lakukan, sehingga kita juga berhasil dalam urusan rezeki. Ini dalam urusan marketing dunia. Untuk marketing akhiratnya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ketakwaan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapin, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa kadang tidak ikhtiar, Allah kasih rezeki. Apalagi kalau takwa sudah ada di dalam dadanya, karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, nggak bisa dilihat dari pakaian, tidak bisa dilihat dari wujud wajahnya, cantik, rupawan, nggak bisa. Tapi takwa itu dilihat dari hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah uruskan rizki menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harus yakini bahwa setiap manusia punya rezekinya masing-masing.
rizki itu tidak bisa tertukar, rizki itu tidak bisa salah alamat. Yang bisa adalah rizki yang tertunda karena kemaksiatan dosa yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai diri kita belum layak diberikan rizki yang sepenuhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan berkenaan dengan ruqyah syariah, gangguan jin, sihir, ain, silahkan tulis di komentar. Insya Allah saya akan jawab dalam bentuk video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.